Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris saya, khusus bahasa Inggris lanjut. Pada video kali ini kita akan belajar tentang reading comprehension dan grammar. Tetapi pada video kali ini lebih fokus membahas grammar, dan grammar yang akan kita bahas yaitu idiom yang bersamaan dengan noun, dan idiom yang juga bersamaan dengan pronouns, serta yang lainnya. Ada will, ada request, dan ada response. Ada request and also about the response. Tapi sebelum saya mulai, sebelum saya buka slide materi kita hari ini, saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, mari kita lihat bersama-sama slide kita pada pertemuan hari ini. Ini merupakan pertemuan yang ke-6 pada semester ini, dan merupakan bisa dikatakan pertemuan terakhir sebelum UTS, karena setelah ini video ini hanya tinggal nanti latihan atau kuis untuk persiapan UTS kalian. Setelah itu UTS, maka video akan dilanjut ketika UTS. Ya, in this video we are going to learn about reading text, grammar focus itu idiom, two-part verb, and request with modal, and also would you mind. Yang terakhir, di bagian terakhir ada task atau tugas atau ada praktek yang harus kalian kerjakan. Ya, kita lihat. Ini adalah text reading. Text reading ini bisa kalian baca di slide PDF yang saya berikan, karena kalau saya baca di sini juga nanti buang-buang waktu, karena sekali lagi di video ini akan lebih fokus membahas tentang grammarnya. Kemudian ada di bawah text reading ada glossary ya. Glossary juga kalian bisa baca di text reading di file PDF yang saya berikan, karena sudah saya share di e-learning atau di MyBest. Nah, kemudian yang ini adalah yang harus kalian jawab ya, berdasarkan teks di atas ya. Pertama, why don't many people know their neighbors? Why do we become angry at neighbors? Yang ketiga, what are some extreme measures you can take to solve a problem? How should you approach a neighbor about problem? What can you do when discussion doesn't work? Nah, 5 pertanyaan ini kalian harus jawab, dan jawabannya dalam bentuk teks lisan, jawabannya bentuk oral. Kalian buat video seperti biasa, jawabannya buat video seperti biasa. Bisa langsung jelaskan secara rinci dalam bentuk narasi, atau bisa satu persatu kalian menjawabnya. Bisa pertanyaan, menjawab pertanyaan, jawaban seperti itu. Atau bisa kalian langsung jelaskan dalam sebuah narasi, dan 5 soal ini jawabannya langsung dalam sebuah narasi. Itu bisa kalian lakukan seperti itu. Terserah kalian, enaknya kalian, nyamannya kalian. Yang penting kerjakan, kemudian upload ke YouTube, linknya upload ke channel YouTube kalian, kemudian linknya dikumpulkan, linknya di copy paste di kolom tugas di MyBest atau di e-learning. Ya, sekarang now it's your time to learn. Now it's our time to learn about grammar focus. First is about two part verb, 2 kata kerja. Kalau saya bilang ini idiom ya. Idiomnya di sini adalah turn down. Ada idiom yang pertama ya, turn downs. Kemudian pick up. Turn down ini, turn downs bersamaan dengan noun ya, with noun. Noun itu adalah kata benda ya. Noun kata benda. Nah, turn down, nounnya kata benda adalah the TV. Jadi yang ditandai tulis merah ini, yang tulisannya merah ini adalah kata bendanya atau nounnya. Part verbnya, two part verbnya atau idiomnya adalah turn downs. Turn down the TV. Kecilkan
suara TV. Atau nonnya bisa boleh di tengah-tengah di antara turn dan down, seperti yang kalimat yang ini. Turn the TV down. Pick up your things. Pick up your thing. Idiomnya pick up. Pick up. Pick up your things. Kata kerja pick dan up. Dua kata kerja. Pick up your thing. Yang membentuk satu arti. Ambil. Kemudian pick your thing up. Jadi kata bendanya diletakkan di antara dua kata kerja tadi, di antara pick dan up. Jadi singkat jadi pick your thing up. Artinya mau diletakkan di tengah-tengah seperti ini kata bendanya, ataupun di terakhir seperti ini, itu boleh ya. Tidak ada yang salah. Jadi boleh menggunakan turn down the TV, boleh menggunakan turn the TV down, atau pick up your thing, juga boleh menggunakan pick your thing up ya. Up-nya di terakhir, down-nya di terakhir, seperti itu. Kata bendanya boleh di terakhir, atau katanya boleh di antara dua idiom tersebut, seperti turn the TV down, pick your thing up. Kemudian with pronouns. With pronouns, pronoun ini masuk kata ganti ya, kata ganti. Kata ganti di sini yang ditandain tulis merah, yaitu it. Yang kedua them. It ini reverse ke mana? It, kenapa it? It reverse kepada the TV. Jadi turn it down. Turn it down maksudnya adalah TV. Kalau di sini contohnya TV, maka it ini refers to TV. It merujuk kepada TV. Jadi yang dimaksudkan it di sini adalah TV. Kenapa menggunakan it? Karena itnya karena TV-nya cuma satu. TV-nya single. Kita lihat kedua, menggunakan pick them up. Pronounnya itu them ya. Pronounnya them. Pick them up. Pick them up. Nah, them ini kenapa them di sini? Karena refers atau merujuk kepada things, banyak. Pick up your things. Banyak ya. Plural, not single. Pick them up. Pick up them, pick them up. Oke. Ini penjelasan tentang two part verb yang dengan noun dengan with pronoun. Sekali lagi, nouns itu kata benda, pronoun itu kata gantinya. Kata ganti it, them di sini. Kemudian berikutnya, grammar fokus berikutnya adalah ya, will for responding the request. Request, will di sini digunakan untuk merespon sebuah pertanyaan. Pertanyaan di sini, ini masih tetap sama dengan tadi. Requestnya masih menggunakan idiom. Please turn down the TV. Requestnya lah, please turn down the music. Please turn down the music. Yang sekali lagi yang ditandai, yang ditulis merah ini adalah kata bendanya, adalah noun-nya. Please turn down the music. Atau di bawahnya boleh please turn the music down. Please turn the music down. Boleh seperti itu ya. Ini requestnya. Artinya apa? Tolong kecilin musiknya dong. Seperti itu. Kemudian responnya, oke, di sini I will turn it down. I will turn it down. Ini I'll ini maksudnya adalah I will. I will turn it down. Nah, yang ditulis merah di sini, it-nya ini adalah pronouns ya, yang refers kepada music. Kemudian lihat contoh yang kedua. Pick up your clothes, please. Pick up your clothes, please. Kemudian contoh kalimat reaction-nya, atau menggunakan pick your clothes up, please. Pick your clothes up, please. Maka jawabannya di sini responnya, alright, I will pick them up. Pick them up ya. I will pick them up. Nah, di sini kata gantinya menggunakan them. Kenapa? Karena your clothes banyak ya, tidak satu. Kalau di atas menggunakan it karena hanya single ya. Ini menggunakan it karena single. Tapi di sini menggunakan them karena plural. Because plural. Your clothes banyak, bukan hanya satu ya. Your clothes-nya kata bendanya bukan hanya satu. Maka di sini menggunakan them. Pronounce-nya menggunakan them. I will pick them up. Alright, I will pick them up. Oke, saya akan mengambilnya. Nah, bisa dipahami ya.
sekali lagi, jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanya dengan cara menulis di kolom komentar atau boleh langsung WA ke grup WA di grup WA yang sudah disediakan. Ya, request with modal and would you mind. Nah, modal itu ada can, could, will, would, must, may dan sebagainya. Nah, kemudian modal plus simple form of verb. Nah, modal tadi can, contoh. Can you turn the stereo off? Simple form of verb itu maksud kata kerja yang pertama ya. Kata kerja yang pertama. Can you turn the stereo off? Nah, masih turn off. Dapatkah kamu turn off, mematikan the stereo? Can you turn the stereo off? Dapatkah kamu mematikan stereo itu? Dapatkah kamu mematikan? Mematikan maksudnya meng-off-kan ya. Can you, misalnya musik, misalnya TV, can you turn the TV off? Dapatkah kamu matikan TV? Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, modal menggunakan could. Pertanyaan kedua menggunakan could. Could you close the door, please? Could you close the door, please? Dapatkah kamu menutup pintu? Tolong tutup pintu dong. Bisa seperti itu maknanya ya. Sama dengan kalau di belakang menggunakan would. Yang ketiga menggunakan would. Would you please take your garbage out? Ya, menggunakan would. Ya, sama artinya. Mari berdiskusi, minta tolong agar ya. Artinya sama dengan can, could, you would, artinya sama. Cuman sopan dan tidak sopan yang hanya berbeda. Nah, satu hal yang perlu kalian perhatikan, yang saya perhatikan, ketika ada modal, maka kata kerjanya selalu simple form of verb atau kata kerja pertama. Coba lihat. Can you turn? Can you turn? Kemudian yang kedua, could you close? Close, not closing, not closed, tapi close. Di atas can you turn? Can turn. Would you please take? Would take, ya, would take. Take kata kerja pertama, not take, took, taken. Would take. Apabila ada modal, maka kata kerjanya selalu simple form of verb atau kata kerja pertama. Diperhatikan itu ya. Diperhatikan semuanya. Modal, kalau ada modal pasti kata kerjanya kata kerja pertama atau simple form of verb. Oke. Dan lagi jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ditanyakan melalui WA group yang sudah tersedia. Nah, sekarang request with modal and would you mind. Gerunds. Karena would you mind plus gerund. Nah, jadi harus tahu gerund dulu. Gerund, what is gerund? Apa sih gerund? Gerund is a verb that is added by ing. Ya, gerund itu adalah kata kerja yang ditambah ing. Contohnya verb plus ing. Contohnya menjadi turn menjadi turning, close menjadi closing, put menjadi putting. Ya, kita lihat contoh di sini. Would you mind turning the stereo? Would you mind turning the stereo? Kemudian, would you mind closing the door, please? Would you mind closing the door, please? Would you mind? Would you mind itu pasti gerund ya. Would you mind closing the door, please? Would you mind turning? Ya, gerund itu verb ing ya. Would you mind closing the door, please? Would you mind turning the stereo? Kemudian yang ketiga, would you mind not putting your garbage here? Not putting. Would you mind not putting your garbage here? Ya, ingat, kalau tadi setelah modal, selalu simple form of verb atau kata kerja pertama, kata kerja yang tidak ditambahin apa-apa, tapi ketika would you mind, setelah would you mind itu kata kerjanya ditambah ing, sehingga menjadi disebut dengan istilah gerund. Turn menjadi turning, close menjadi closing, dan put menjadi putting ya. Would you mind turning the stereo? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? Ya, oke. Lagi bedanya kalau setelah modal, kata kerja setelah modal selalu kata kerja pertama. Tapi setelah would you mind, kata kerjanya ditambah ing atau dikenal dengan istilah gerund. Ya, demikian penjelasan saya. Jika tidak ada yang tidak dimengerti, sekali lagi silakan tulis di kolom komentar dan atau bisa langsung tulis di WA grup yang sudah disediakan ya. Demikian penjelasan saya, dan yang terakhir adalah silakan lihat
di deskripsi video ini untuk menyelesaikan tugas kalian, kemudian klik link yang ada di video ini sesuai dengan kelas kalian. Dan dari saya, sekali lagi, jika tidak ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan dengan cara menulis di kolom komentar, dan atau bisa kalian tulis langsung, tanyakan langsung di grup WA yang sudah disediakan. Dari saya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, walaupun belajarnya dari rumah, walaupun belajarnya online di masa pandemi ini, yang terpenting adalah selalu tetap semangat dan semangat belajar. Jangan pernah putus asa untuk belajar sampai kapanpun. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.